Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin Ar-Rahmanir Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, berupa nikmat Islam, berupa nikmat hidayah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala dengannya menunjukkan kepada kita kepada jalan-jalan kebenaran dan jalan-jalan kebaikan. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengkaji sirah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati sosok yang begitu luar biasa di dalam berjuang, di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang beliau lakukan itu, saudara ikhwatal iman, bukan untuk kepentingan pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam, namun itu murni agar setiap umat manusia mendapatkan hidayah dan petunjuk sesuai sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika sejak pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, yaitu di Gua Hira, dengan firman Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dengan perintah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi, diangkat sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wahyu ini berlanjut. Yang dengan berlanjutnya dakwah, dengan berlanjutnya wahyu ini, maka bertambahlah amanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 3. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perintah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Di situ menunjukkan kepada kita semuanya, disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menjadi seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah. Ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagai sunnatullah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada seluruh Nabi dan seluruh Rasulnya, bahwa setiap Nabi dan Rasul ketika mereka memberikan peringatan dan pelajaran, mereka selalu memulai dengan orang-orang yang terdekat. Sehingga ketika kita membicarakan tentang fase dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di fase Makkah, maka kita melihat ada dua fase besar, yaitu fase di mana beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi untuk dakwah yang penuh keberkahan ini. Artinya beliau melakukan dakwah itu secara personal kepada individu-individu tertentu yang merupakan orang-orang terdekat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kemudian fase berikutnya adalah fase jahar bil dakwah, yaitu ketika beliau berdakwah dengan terang-terangan. Fase pertama ini di mana beliau sembunyi-sembunyi di dalam berdakwah dimulai sejak Allah turunkan ayat ini, surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 3. Adapun fase jahar, terang-terangan di dalam berdakwah, itu dimulai ketika turunnya firman Allah, perintah Allah kepada beliau di surat Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka terangkanlah dakwah itu, ya, sampaikanlah dakwah itu dengan terang-terangan dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun secara spesifik, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk
berdakwah kepada kerabatnya secara spesifik, Allah sampaikan itu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu. Artinya, berilah penghormatan terhadap orang-orang yang mengikutimu di antara orang-orang beriman. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Jika sampai mereka menentangmu wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian perbuat. Di sini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bagaimana metode para ulama di dalam menyampaikan sirah atau mengkaji sirah, bahwa sirah itu tidak luput rujukannya kepada Al-Quranul Karim. Bahwa ketika mengkaji sirah, rujukan utama para ulama di dalam mengkaji sirah adalah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW dengan fase-fase, dengan tahapan-tahapan, di mana itu terkait dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW dengan umatnya, dengan kaumnya. Sehingga di saat yang bersamaan juga menunjukkan kepada kita, ketika sebagian orang memahami Islam, tapi kemudian dia tidak mau ketika misalnya mengaitkan antara sirah dengan Al-Quran atau sebaliknya, Al-Quran dengan hadis, maka dia tidak akan mungkin bisa memahami Al-Quran dengan benar. Ketika dia ingin memahami Al-Quran dengan benar, dia perlu mengkaji sirah. Dia perlu memahami hadis-hadis Nabi SAW. Karena rujukan utama sirah Al-Quran. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian apa yang diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berapa lama fase dakwah sirriyah ini, dakwah sembunyi-sembunyi dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW? Beliau menjalani sebagaimana dijelaskan oleh para ulama selama 3 tahun. Dan di dalam upaya ini, Nabi SAW, beliau berdakwah kepada orang-orang yang beliau prediksi tidak akan ada penolakan terhadap kebenaran yang beliau bawa. Beliau melihat orang-orang tertentu yang memang memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan Nabi SAW, dan juga orang-orang yang beliau kenal bahwa hatinya bersih, hatinya baik, orang-orang yang begitu responsif terhadap kebenaran-kebenaran yang beliau bawa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak heran bahwa orang yang pertama beriman kepada Nabi SAW adalah istri beliau, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Inilah yang direkam oleh sejarah, bahwa ketika kita bicara manusia pertama yang pertama beriman dan percaya kepada Nabi SAW adalah seorang wanita, Khadijah radhiyallahu anha. Seorang istri yang begitu sangat mendukung dan mensupport suaminya. Khadijah radhiyallahu anha, yang dia itu sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu ketika menceritakan tentang Islamnya Khadijah dan Islamnya Abu Bakar, bahwa Khadijah menjadi pelopor seluruh wanita di muka bumi di dalam pertama kali merespon kebenaran dan beriman kepada Nabi SAW. Maka kata beliau, setiap wanita yang beriman setelah Khadijah, Khadijah mendapatkan pahalanya. Jadi jangan ditanya, ikhwah fillah, setinggi apa dan semulia apa martabat Khadijah radhiyallahu anha, bahwa setiap muslimah yang masuk Islam setelah Khadijah, Khadijah mendapatkan pahalanya. Karena beliau menjadi pelopor wanita pertama. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjadi pelopor suatu kebaikan, dia mendapatkan pahalanya. Dan pahala orang yang menirunya sampai kiamat. Demikian pula dengan selanjutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu ketika Abu Bakar As-Siddiq di antara laki-laki dewasa yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sahabat dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa jahiliyah. Beliau yang memiliki karakter yang mirip dan serupa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hayyan wa mayyita, ketika hidup
dan juga ketika wafat atau melihat makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sampingnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Antum melihat ikhwafillah, manusia satu-satunya orang yang Allah sebut dengan idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, satu-satunya sosok yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahabat Muhammad sallallahu alaihi sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau bergegas untuk merespon dakwah ini, dan subhanallah ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salah dengan prasangkanya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memeluk Islam, beliau membawa rombongan orang-orang hebat untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka masuk Islamlah Utsman bin Affan, Dzun Nurain, masuk Islamlah Az-Zubair bin Al-Awwam, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubair ini adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Zubair adalah bibi Rasulullah SAW, yaitu Safiyah binti Abdul Muttalib. Kemudian masuk Islamlah Abdurrahman bin Auf, masuk Islamlah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang merupakan paman Rasulullah SAW dari ibunya. Kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Mereka ini semuanya masuk Islam dengan dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kalau antum bertanya sehebat apa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana tadi Khadijah radhiyallahu anha, setiap yang masuk Islam dari kalangan wanita beliau mendapatkan pahalanya, maka demikian pula setiap laki-laki yang beriman setelah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq mendahului mereka. Abu Bakar As-Siddiq yang membawa Utsman memeluk Islam, membawa Abdurrahman bin Auf memeluk Islam, membawa orang-orang hebat Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam. Orang-orang hebat ini masuk Islam dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi jangan heran ketika misalnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, andai kata seluruh umat ini imannya ditaruh di satu anak timbangan, dan imannya Abu Bakar ditaruh di satu anak timbangan, masih lebih berat imannya Abu Bakar ketimbang imannya seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mendahului yang lainnya. Tidak cukup dengan itu. Setiap kita yang membaca perjalanan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di masa-masa yang paling kritis dan yang paling susah. Ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di kalangan anak-anak muda atau remaja, ya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan bahwa ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memeluk Islam, usia beliau masih 8 tahun. Ya, masih 8 tahun, masih anak-anak. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, keberuntungan itu beliau dapatkan adalah karena Ali di bawah asuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ayahnya yaitu Abu Thalib memiliki banyak anak. Maka beliau berkomitmen dengan pamannya yaitu Abbas. Wahai pamanku, kita lihat Abu Thalib, pamanku ini, saudaramu, memiliki banyak anak dan beliau fakir. Beliau tidak mencukupi kehidupannya. Bagaimana jika saya menanggung sebagian anaknya, engkau menanggung sebagian anaknya? Ini hal yang sangat luar biasa, saudaraku fillah, yang dilakukan oleh kaum muslim, oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswah dan suri tauladan bagi sebagian besar kita. Ketika kita mendapati kita memiliki kelebihan harta, materi, dan lain sebagainya, sebelum kita memikirkan untuk membantu panti asuhan sana, panti asuhan sini, kita membantu tempat-tempat yang jauh, ya, lihat saudara, sepupu, keponakan, ya, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita. Ketika kita memprioritaskan untuk membantu orang-orang terdekat, kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan itu bukan hanya membiayai kehidupannya Ali bin Abi Thalib, bahkan mengantarkan hidayah ke dalam beliau, ke dalam diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kemudian ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, di kalangan para budak yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Haritha
sosok yang dulunya disebut dengan Zaid bin Muhammad. Karena begitu sayang dan cintanya Nabi kepada Zaid radhiyallahu an, sampai Zaid ini dulunya dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Dia adalah budaknya Khadijah radhiyallahu anha. Namun ketika menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan Zaid. Tapi Zaid tidak mau kemana-mana. Sampai pernah Zaid itu dijemput oleh Harithah, oleh ayahnya, dijemput oleh keluarga pamannya, yang mereka ternyata adalah orang-orang hebat di kaumnya. Zaid ini diculik, dicuri ketika masih kecil dan diperdagangkan sebagai budak. Aslinya bukanlah seorang budak. Diculik dan kemudian diperjualbelikan sebagai budak. Ketika ketahuan ada di kota Mekah, maka dijemputlah oleh keluarga ayahnya dan pamannya untuk bertemu dengan Zaid. Dan ketika bertemu dengan Zaid, ayahnya begitu senang dan begitu bahagianya. Dan setelah itu mereka meminta izin kepada Nabi SAW, bolehkah kami membawa pulang Zaid? Kata Nabi SAW, silahkan. Silahkan Zaid memilih sendiri, mau ikut siapa. Namun kemudian Zaid ketika diminta oleh pamannya, oleh ayahnya dan pamannya, wahai Zaid, ayo pulang dengan kami. Kami adalah suku bangsa yang sangat disegani, dihormati, dan lain sebagainya. Namun Zaid lebih memilih bersama Nabi SAW. Yang membuat kesal keluarga ayahnya. Sampai mereka mengatakan, ya Zaid, kamu lebih memilih menjadi seorang budak ketimbang seorang yang merdeka di keluarga ayahmu, di keluarga pamanmu. Namun Zaid tidak salah. Dia tidak menjadi budak. Dia menjadi orang yang dilanggengkan namanya di dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Hibbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid radhiyallahu anhu tidak salah dengan itu, yang akhirnya membawa Zaid menjadi orang yang sangat terhormat dan mulia, yang akhirnya nantinya Zaid radhiyallahu anhu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika perang Mu'tah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang budak ketika dia beriman dan dekat dengan manusia yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman kepada beliau, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Bahkan kalau antum ditanya, sebutkan satu-satunya nama sahabat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hanya Zaid. Zaid saja. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika Zaid selesai menceraikan dan dari Zainab, ya, Zaid menceraikan Zainab dan kemudian Zainab selesai dari masa iddahnya, maka kami menikahkan engkau dengannya. Ikhwatal iman, satu-satunya sahabat yang disebut namanya oleh Allah di dalam Al-Quran, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Apa jadinya jika Zaid memilih orang tuanya, memilih keluarga paman ayahnya, walaupun dia mungkin disegani dan dihormati oleh kaumnya, namun sejarah akan melipat namanya dan tidak ada seorang pun membuka nama itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ikhwatal iman, ketika di masa inilah, di masa fase sirriyatud dakwah, dakwah sembunyi-sembunyi ini, kebaikan dan kemuliaan itu tersebar di kalangan sebagian beberapa gelintir para sahabat yang mereka itu nantinya akan menjadi benteng-benteng utama dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana nama-nama yang tadi disebut, yang rata-ratanya mereka adalah al-ashratul mubasysyirin bil jannah, para sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian di fase itu masuklah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, aminu hadhil ummah. Masuk Islamnya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, yang mereka ini adalah melengkapi nama-nama dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian Khabbab Ibnul Ard, Abdullah Ibnu Mas'ud, Asma dan Aisyah putra Abu Bakar, ya, kedua putri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah ketika masih kecil beliau masuk Islam. Adapun Asma, di saat itu Asma sudah menjadi istrinya Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tersebarlah ini kepada beberapa orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu masuk Islamlah Ja'far bin Abu Talib, saudara Ali bin Abi Talib beserta istrinya Asma binti Umais, kemudian Al-Arqam ibn Abdul Arqam, kemudian Uthman bin Mad'un, kemudian Ammar bin Yasir,
Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pada saat itu, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, masih di fase dakwah sembunyi-sembunyi. Yang disampaikan secara personal satu demi satu. Yang disampaikan bukan disampaikan di majelis yang terbuka, namun tidak dengan terang-terangan. Dan hal ini ikhwatal iman, dengan memilih siapa sosok-sosok yang ketika disampaikan dakwah ini kepada mereka, tidak ada potensi penolakan yang berat dan besar dari orang-orang tersebut. Maka ikhwah fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita melihat fase ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kebaikan ini. Jika kita melihat bagaimana permulaan dakwah yang seperti itu di masa 1400 tahun yang lalu. Di masa tidak ada media sosial dan lain sebagainya. Apakah antum bisa kebayang ada 2 miliar pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman ini? Dengan dakwah dilakukan secara personal demi personal. Kemudian saat ini 2 miliar. Kemudian antum melihat bagaimana Makkah dan Madinah dipenuhi oleh beragam ras manusia. Allahu Akbar. Ini bukanlah effort dari seorang manusia. Tapi ini adalah takdir ketetapan Allah Rabbul Alamin. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di fase awal ini kita tidak mendengar atau mendapati adanya perseteruan antara kaum muslimin dengan masyarakat jahiliyah. Tidak ada kontra ide dan pikiran, kontra gagasan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu. Karena memang tidak disampaikan, semua dakwah ini tidak disampaikan dengan terang-terangan, tapi disampaikan secara personal satu demi yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita mengambil pelajaran bahwa bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan strategi dakwah ini. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tahu tawakal itu pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun tawakal itu ada ikhtiar. Bukankah saya seorang Nabi? Bukankah saya akan ditolong oleh Allah? Kemudian beliau dengan begitu saja menghadapi kaumnya dengan terang-terangan. Kalian melawan saya, kalian akan melawan Jibril. Kalian akan melawan Mikail. Kalian akan melawan Israfil. Tidak seperti itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana seseorang itu harus melakukan sebab-sebab tertentu untuk mendapatkan apa yang ingin dia raih. Di samping itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Safiyur Rahman Mubarak Kafuri rahimahullah di dalam kitab sirahnya Ar-Rahiqul Makhtum, beliau menyampaikan bahwa berlalulah selama 3 tahun dakwah ini dan senantiasa secara sirriyah, sembunyi-sembunyi dan personal. Dan di dalam fase inilah terbentuklah masyarakat, sekelompok orang-orang yang beriman, yang mereka ini membentuk persaudaraan, tolong-menolong di dalam menyampaikan dakwah dan mengokohkan dakwah ini. Dan demikian pula ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, wahyu senantiasa turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyampaikan secara terang-terangan kepada umatnya. Ikhwatan iman, di antara pelajaran yang bisa kita petik di dalam fase ini, bahwa kita melihat di antara upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk ring satu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Afwan, suara anak tertangkap? Ada yang notes bahwa ada suara tidak terdengar? Akhboy, suara anak tertangkap dengan baik? Maaf, Cek. maaf, saya mute. Saya sih jelas sekali Ustadz, Jelas dan sekali saya ya. rekam. Oh, Ya. barakallahu fiik. Nah, sebab barusan saya melihat Ya. mungkin karena jaringan yang bersangkutan insyaallah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang diajarkan ini, kita melihat ketika yang di antara pelajaran bisa kita ambil dalam fase ini, ketika kaum muslimin menghadapi kondisi dan keadaan di mana mereka menghadapi kondisi dan keadaan seperti yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika menyampaikan kebenaran, menyampaikan la ilaha illallah, menyampaikan tauhid, menyampaikan ini akan berhadapan dengan umat yang sangat besar, yang berhadapan dengan masyarakat yang mereka tidak akan bisa terima, dan mereka akan menghabisi
benih dakwah dan kebaikan ini dari awalnya. Bukan mencabut sampai ke akar-akarnya, kan ini masih berupa sebuah benih. Benih dakwah ini akan hilang dari awal sampai dari dasarnya. Maka setiap muslim yang mengalami fase yang seperti itu, dia meniru cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan fase-fase dakwah itu. Bahwa ketika kita melihat bahwa fase-fase dakwah ini, kita melihat dalam 4 fase besar. Yaitu fase pertama yang sekarang kita bahas, yaitu dakwah sembunyi-sembunyi. Dan ini berlangsung selama 3 tahun. Fase kedua, fase jahar, terang-terangan di dalam berdakwah. Yang itu dilakukan oleh Nabi dengan lisan, tanpa ada peperangan, tanpa ada kontra fisik dengan kaumnya. Dan itu berlangsung sampai hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fase ketiga, yaitu fase dakwah dengan terang-terangan, dengan melakukan respon perlawanan terhadap mereka-mereka yang menyerang mereka. Jadi peperangan yang dilakukan di fase ini adalah perang yang bersifat defensif, melawan mereka-mereka yang menzalimi kaum muslimin. Dan ini berlangsung sampai fase perjanjian Hudaybiyah. Ini fase ketiga. Adapun fase keempat, yaitu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping terang-terangan di dalam berdakwah, beliau menjadikan jihad sebagai sarana untuk berdakwah kepada mereka-mereka yang menolak kebenaran Islam, menolak kebenaran tauhid, dan memerintahkan mereka, orang-orang musyrikin, untuk meninggalkan berhalaisme mereka, meninggalkan segala paganisme mereka, meninggalkan itu semuanya dan beribadah hanya kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah syariat Islam berlangsung yang seperti ini. Dari sejak selesainya perjanjian Hudaybiyah sampai bagaimana daulah dan pemerintahan Islam menjalankan fase ini. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bahwa di saat itu kaum muslimin, jadi saat fase sirriyah itu dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, kaum muslimin masih jumlahnya sangat sedikit. Mereka masih sangat lemah. Sehingga ketika mereka melakukan perlawanan di saat itu, apapun perlawanannya, sedikit apapun itu akan sangat berdampak yang luar biasa akan kebenaran dakwah ini. Dan itu bukanlah memberikan kebaikan, malah menjadi kesialan di satu sisi dan kesenangan bagi orang-orang kafir. Bagaimana mereka bisa membungkam suara kebenaran itu dari benihnya. Namun tidak seperti ini kebenaran yang harus dilakukan. Maka antum melihat, ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah, ketika kaum muslimin melihat di mana peran dakwah mereka itu mengancam nyawa mereka, maka di saat itu mereka melakukan dakwah itu secara sirriyah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan namun ingat, ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu strategi dakwah yang mungkin sebagian orang mengatakan, bukankah dengan cara itu dia hanya mementingkan kepentingan personal pribadinya ketimbang kepentingan dakwah? Mungkin di sebagian sisi mungkin mereka melihatnya seperti itu, tapi pada kenyataannya kepentingan pribadi yang ada di sini adalah mendukung dan mensupport kepentingan dakwah. Karena tidaklah dia menjaga personal dirinya atau kelompok yang ada di sekitarnya yang bersama dia, kecuali dengan tujuan untuk memajukan dakwah. Namun kita perlu memperhatikan secara spesifik nantinya, insya Allah saya akan sampaikan di antara pelajaran yang penting yang perlu kita sadari akan hal ini, ikhwatan iman, bahwa dakwah sembunyi-sembunyi ini tidak diberlakukan di masyarakat di mana umat Islam telah tersebar, di mana kaum muslimin atau umat manusia secara umum tidak melakukan atau merespon dakwah ini dengan represif, ya, seperti yang kita hadapi di muka bumi secara umum saat ini. Ya, secara umum di seluruh permukaan bumi kita tidak menghadapi fase di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadapi pada saat itu, yaitu ketika kebenaran disampaikan, kemudian mereka menekan kebenaran itu sampai mengintimidasi para penyampai kebenaran. Maka oleh karena itulah ikhwatan iman, jika ada sekelompok kaum muslimin menyampaikan dakwah sembunyi-sembunyi di internal masyarakat atau di antara masyarakat kaum muslimin, maka yakini mereka adalah aliran dan pemikiran sesat. Ya, sebagaimana risalah yang disampaikan Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika beliau menyampaikan pesan ini kepada sebagian ulama di zamannya. Idza ra'aita qauman yatanajawna fid din duna al-'amah fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalalah. Jika engkau melihat sekelompok orang
berbisik-bisik tentang agama ini, bicara tentang agama di luar orang umum, maka yakini mereka berada di dalam kesesatan. Maka antum melihat kelompok-kelompok yang mengadakan kajian-kajian sembunyi-sembunyi secara tertutup, ya mereka melakukan itu untuk ada baiat di internal mereka, ada sumpah setia di internal mereka, dan yang lain sebagainya. Yang dilakukan seperti kelompok NII, Negara Islam Indonesia, atau misalnya yang lainnya, ya, yang serupa dengan itu, JI, Jamaah Islamiyah, dan kelompok-kelompok yang memang mereka itu berencana untuk membuat makar jahat terhadap Islam dan kaum muslimin, terhadap masyarakat kaum muslimin. Mereka menganggap bahwa masyarakat Islam yang ada di sekitar kita adalah musuh. Dan itu Allahul Musta'an, sayangnya masih ada di antara kita, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang seperti ini bukan kemudian mereka berdalih dengan apa yang dialami oleh Nabi SAW, mereka salah dalam berdalih. Ya, mereka berdalih dengan sesuatu yang tidak tepat. Karena seriat dakwah sembunyi-sembunyinya Nabi SAW, beliau lakukan tujuannya adalah karena di saat itu ketika beliau menyampaikan ini, beliau langsung mendapatkan perlawanan yang sangat luar biasa dari kaumnya. Dan mereka akan membungkam itu dari benihnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara karakter dari fase ini, yaitu mayoritas yang merespon dakwah Nabi SAW adalah di samping kerabat, adalah orang-orang lemah. Para budak, atau mereka-mereka yang mantan budak dan kerabat Nabi SAW. Karena mereka ini begitu ringannya merespon kebenaran. Mereka tidak memikirkan bagaimana follower saya. Bagaimana nanti kalau saya yang harusnya sekarang ini di-follow, kemudian harus menjadi memfollow, ya, yang harusnya diikuti malah menjadi pengikut. Dia tidak lagi mendapatkan semua popularitas dan ketokohan dirinya. Ketika dia sebagai seorang tokoh yang disegani, kemudian dia harus memeluk atau mengikuti dan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang-orang senior, berbeda dengan orang-orang besar dalam tanda kutip. Dia akan terbawa dengan kebesaran dirinya. Dia akan berpikir jauh dan panjang. Kalau saya beriman, nanti bagaimana dengan pengikut saya? Kalau saya begini, bagaimana begitu dan lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran tentang hal ini. Bagaimana orang-orang lemah itu nantinya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena lembutnya hati mereka di dalam merespon kebenaran. Di surat Al-A'raf ayat 137 Allah berfirman, "Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha." Kemudian kami wariskan kebaikan itu kepada kaum yang mereka dulu dilemahkan. Kami wariskan kepada mereka timur bumi dan baratnya bumi, di mana kami memberikan keberkahan kepada mereka. Dan bagaimana juga kita membaca di dalam Al-Quran, bagaimana kaumnya Nuh merespon Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surat Hud ayat 27, "Wa ma naraka attaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i." Kaumnya Nabi Nuh merespon Nabi Nuh alaihissalam, "Wahai Nuh, ternyata followermu ini hanyalah orang-orang lemah, orang-orang yang hina di antara kita. Orang-orang polos yang beriman kepadamu, wahai Nuh." Itu orang-orang sombong di kaumnya mengatakan seperti itu. Demikian pula juga ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika menyampaikan tentang kisahnya Nabi Saleh alaihissalam di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 75 dan 76. Kaumnya Nabi Saleh berkata, "Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladhina istakbaru innal ladzi amantum bihi kafirun." Maka berkatalah sekelompok orang yang sombong dari kaumnya Saleh kepada mereka-mereka yang lemah, orang-orang yang beriman kepada Nuh, kepada Saleh alaihissalam. Ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Apa kalian sadar Saleh ini mengaku dirinya diutus oleh Tuhannya? Namun orang-orang lemah ini, mereka berkata, "Inna bima ursila bihi mu'minun." Sesungguhnya kami beriman dengan apa yang beliau utus, yang diutus kepada beliau. Qala alladzina istakbaru. Dan orang-orang yang sombong itu berkata, "Inna billadzi amantum bihi kafirun." Sesungguhnya kami kafir, kufur, tidak beriman terhadap apa yang kalian imani. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Di antara pelajaran yang kita ambil dari fase ini, fase sembunyi-sembunyinya Nabi SAW di dalam dakwah atau sirriyatul dakwah ini, bahwa iman itu memberikan kekuatan yang sangat dahsyat. Iman itu ketika mengakar di dalam hati, ketika sudah benihnya tertanam di dalam hati, dan mulai tumbuh, mulai akarnya mengakar, maka itu memberikan gagasan-gagasan hebat. Bagaimana orang-orang yang polos awalnya, orang-orang biasa. Artinya, besarnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah besarnya sosok seorang remaja atau seorang pemuda atau seorang laki-laki yang dia itu ada di antara sekitar masyarakat Mekah. Siapa yang menduga orang yang hidup di sebuah kota yang terpencil di tengah padang pasir yang di antara gunung-gunung batu seperti itu menjadi sosok yang sangat besar di kehidupan manusia. Demikian pula Uthman ibn Affan, demikian pula Ammar bin Yasir, seorang mantan budak. Demikian pula dengan Zaid bin Harithah, orang-orang hebat ini. Bagaimana juga seorang anak kecil, Ali ibn Abi Thalib, menjadi sosok yang sangat hebat dan luar biasa, yang dikenang namanya sepanjang masa. Padahal ketika kita lihat kampungnya, kalau Makkah ini Allah tidak turunkan wahyu kepada salah seorang manusia di antara penduduk Makkah, siapa yang mau datang ke sana? Di antara hikmah, ini fase yang seringkali tidak dipelajari oleh mereka yang belajar sirah. Kenapa Islam turun di Makkah atau di sana? Kenapa tidak turun di tempat lainnya? Fase ini adalah fase yang sangat penting yang ketika kita ingin mengkajinya, bahwa di antara hikmah besarnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Makkah itu adalah negeri yang independen sepanjang sejarah. Tidak pernah mengalami penjajahan oleh siapapun. Roma tidak mau ngelirik, Persia tidak mau peduli, Mesir dengan kafiraunannya tidak mau ada apa di sana. Ada apa di sana? Tidak ada aset atau potensi tertentu yang bisa dijadikan sebagai suatu andalan bagi mereka. Kalau cuma sebuah batu peninggalan Ibrahim alaihissalam, Ka'bah, apa hebatnya, apa pentingnya buat Persia dan Romawi batu itu? Bagi mereka nggak penting untuk itu. Ya, jadi bangsa Arab ini, bangsa masyarakat Quraisy adalah mereka yang sangat independen dengan kepribadiannya. Mereka tidak pernah tidak sedikit pun ada tetesan mental dijajah. Sama sekali. Karena penjajah tidak pernah menginjakkan kakinya di mereka. Maka di dalam sirah antum membaca bagaimana sosok-sosok seperti Abu Sufyan ketika dipanggil oleh pembesarnya Romawi, Heraklius. Dia bicara santai saja dengan Heraklius. Ya, tidak menunduk-nunduk dan merendah-rendahkan dirinya. Di saat itu Abu Sufyan masih kafir. Ya, dia santai saja. Ditanya begini, ya jawab apa adanya. Jawab apa adanya. Dan ini juga di antara pelajaran berharga yang lainnya, bahwa ketika Islam itu menjadi sesuatu yang besar seperti sekarang, antum ketika ke kota Mekah, tujuan utama antum tidak lain dan tidak bukan kecuali tidak lain adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada pemandangan yang indah atau suhu yang nyaman untuk tubuh. Tak ada itu semuanya. Ya, hal-hal yang menjadi daya tarik orang yang mau healing dan traveling cuman untuk melihat pemandangan dan tempat-tempat indah tidak mereka dapati di Makkah. Namun bagaimana mukjizat Allah tunjukkan kepada antum, kepada kita semuanya, tempat yang tidak punya daya tarik visio pandangan sama sekali ini, yang membuat orang tertarik untuk melihatnya, untuk mengunjunginya, tapi didatangi oleh jutaan manusia sepanjang waktu dan masa. Bagaimana tempat itu terpaut hati seluruh manusia ke sana. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih. Bagaimana doa Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah sebagian hati manusia cenderung kepada kota Mekah. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, untung Nabi Ibrahim mintanya waj'al af'idatan minan nas. Jadikanlah sebagian hati manusia. Kalau seluruh hati manusia ke sana, kita bakal kerepotan untuk datang ke kota Mekah, untuk haji, untuk umrah dan yang lain sebagainya. Sekarang saja sedemikian susahnya. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Iman itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Jika dampaknya di dalam kehidupan dunia sehebat itu, bagaimana nanti ketika di akhirat? Bagaimana ketika Allah memberikan kepada mereka istana-istana hebat di surga? Bagaimana mereka di antara perkebunan surga yang sedemikian mewahnya? Segala keindahan di sisi Al-Malik Al-Muqtadir, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Raja dan Maha Kuasa. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi
rahimahullah di dalam kitab sirah beliau, Hadzal Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muhib, beliau menyampaikan bahwa fase ini tidak bisa menjadi dalil bagi mereka-mereka yang menganggap bolehnya berdakwah sembunyi-sembunyi ya di antara kaum muslimin selama 3 tahun di awal ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diizinkan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka tidak diizinkan untuk melaksanakan salat dan lain sebagainya. Maka mereka melakukan itu dengan ini. Berbeda dengan apa yang dialami oleh kaum muslimin saat ini. Tidak ada larangan dan halangan bagi kita untuk mengucapkan kebaikan-kebaikan itu. Maka ketika sebagian orang melakukan hal ini, ikhwafillah, dia telah melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam. Dia telah mengkhianati jika apa yang mereka sampaikan suatu kebenaran, kenapa mereka sembunyi-sembunyi? Kenapa mereka tidak sampaikan dengan terang-terangan? Di kalangan mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di kalangan orang-orang yang melaksanakan sholat, menjalankan puasa, dan membayar zakat, mereka masih sembunyi-sembunyi dalam dakwah, maka tidak lain dan tidak bukan karena mereka menyampaikan sesuatu yang sesat dan menyimpang. Kemudian masuklah kepada fase berikutnya, fase jahr, terang-terangan di dalam berdakwah. Sebagaimana tadi Anda sampaikan, ini dimulai dengan turunnya firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, ketika dan peringatkanlah kepada kerabatmu yang terdekat. Nah, kerabat terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh Quraisy adalah kerabat terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki bukit Safa. Beliau menaiki bukit Safa dan beliau menyampaikan, ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Dan beliau memanggil semua. Jadi di dalam ilmu nasab ada yang disebut dengan batan dan fakhaf. Ya, Quraisy ini adalah suku besar. Suku besar. Suku besar ini memiliki cabang-cabangnya. Di antara cabangnya suku Quraisy ini Bani Hashim, Bani Adi, Bani Abdi Manaf, Bani Makhzum, dan banyak lagi batannya. Ya, banyak jadi cabang-cabang, banyak jadi fakhafnya atau cabang-cabangnya. Jadi Quraisy itu induknya besarnya, dan ada suku-suku kecil yang mereka merujuk kepada Quraisy. Ya, Quraisy nenek moyang yang tertuanya turun ke bawah, ada Hashim, ya, kemudian ada Adi, ada Makhzum, yang kemudian mereka menjadi bani-bani sendiri. Tapi Bani Makhzum, Bani Adi, Bani Hashim, semuanya adalah merujuk kepada Quraisy. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika dipanggil semuanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh suku-suku kecil Quraisy ini tadi, ya, panggilan-panggilan kecil mereka ini dikumpulkan. Termasuk datang di situ pamannya, Abu Lahab, dan orang-orang Quraisy yang lainnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Ara'aitakum law akhbartukum an khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya. Bagaimana menurut kalian jika saya sampaikan kepada kalian ada sekelompok berkuda di belakang pegunungan Makkah ini sedang menuju kemari untuk menyerbu kalian. Kalian akan membenarkan apa yang aku sampaikan? Qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Majarabna 'alaika illa sidqan. Kami tidak mengetahui dirimu kecuali orang yang jujur, yang benar, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Aku memberi peringatan kepada kalian bahwa di hadapan kita ada azab yang pedih, ada neraka. Ketika mendengar itu, Abu Lahab, paman Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, tabban laka sa'iral yaum, ali hadza jama'tana. Celaka engkau sepanjang hari wahai Muhammad. Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kita semuanya? Maka dari situ kemudian beliau di saat itu mulai mendapatkan perlawanan-perlawanan. Dan perlawanan yang paling kuat diantaranya dari paman kandungnya sendiri, Abu Lahab. Yang sehingga turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Allah turunkan surat Al-Masad, satu surat penuh menegaskan tentang Abu Lahab. Dia dan istrinya akan masuk neraka karena perlawanannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam turunnya surat Al-Lahab ini, ikhwafillah, juga menunjukkan kebenaran mukjizat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Apa bentuk mukjizat itu? Coba kita pikirkan. Setelah turunnya surat Al-Lahab, sampai wafatnya Abu Lahab, itu ada fase kurang lebih 10 tahun. 10 tahun sampai Abu Lahab mati. Pertanyaannya, apa jadinya jika di tengah jalan Abu Lahab masuk Islam? Sebelum matinya, Abu Lahab masuk Islam. Apa jadinya? Maka kaum atau masyarakat akan mengatakan, ternyata Muhammad Nabi jadi-jadian. Ayat yang disampaikan olehnya, saya selanaran dzata lahab, Abu Lahab akan masuk neraka. Nggak jadi, batal. Abu Lahabnya masuk Islam, istrinya masuk Islam, putranya masuk Islam. Maka batallah surat Al-Lahab ini. Nah, di sini menunjukkan salah satu mukjizat yang seringkali kita tidak sadari, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan bahwa yang menurunkan Al-Qur'an yang menguasai seluruh alam semesta, yang menguasai hati manusia, yang menguasai hati Abu Lahab, istrinya, anaknya, dan bagaimana Allah menjadikan saya selanaran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, ishtaru anfusakum, la ughni ankum min Allahi syai'ah. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka min Allahi syai'ah. Ya Safiyyata ammata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la ughni anki min Allahi syai'ah. Ya Fatimah binta Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, salini ma syi'ti min mali la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Quraisy, selamatkan diri kalian. Saya tidak bisa sedikit pun menolong kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Abbas Ibnu Abdul Muttalib, paman Rasulullah, aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan kamu boleh minta hartaku. Terserah kamu berapa yang kamu minta. Namun aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hal ini bahwa ketika seseorang itu ingin selamat, dia tidak bisa bersandar dengan kekerabatan dengan seorang yang hebat dan besar, walaupun sekelas Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus merespon itu dengan iman, harus merespon itu dengan amal saleh. Tidak cukup bahwa saya putra, cucu, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak mau beriman seperti iman beliau, tidak taat seperti taatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini tidak akan menyelamatkan seseorang sedikit pun. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan, inni nadhirun lakum, aku memberi peringatan kepada kalian. Ikhwatan iman, sebagaimana di dalam beberapa riwayat dari hadis Qubais bin Muharib dan Zuhair bin Amr dalam Sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad, beliau menyampaikan, innama ana nadhir wa innama mithli wa mithlukum karajulin ra'al aduwa faja'ala yahtif ya sabahah. Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian. Perumpamaanku terhadap kalian adalah seperti seseorang yang melihat sekelompok orang yang sedang menyerbu, dan kemudian dia menyeru, ya sabahah, selamatkan diri kalian. Selamatkan diri kalian. Dan Nabi SAW menyampaikan, ishtaru anfusakum minallah. Belilah diri kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamatkan diri kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masuk Islam. Dengan ketika kalian masuk Islam, kalian beriman kepada Allah, kalian telah menebus diri kalian dari api neraka. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri-diri mereka. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa diri kita, jiwa kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka dia akan mendapatkan harga yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya. Dan senantiasa, sebagaimana disampaikan oleh Safiur Rahman Mubarak Kafuri dalam sirahnya, senantiasa suara dakwah ini menggema di seluruh bebatuan Mekah, di seluruh lembah yang ada di kota Mekah. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Dan sampaikanlah kebenaran ini dengan terang-terangan, dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berhadapan gagasan dengan gagasan, iman dengan kufur, tauhid dengan syirik. Di saat itulah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan segala syirik, khurafat dan hayalan-hayalan orang-orang Quraisy, menyebutkan tentang hakikat sesembahan-sesembahan mereka dan kebatilan mereka, menunjukkan kelemahan sesembahan-sesembahan tersebut, menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka, menjelaskan bahwa semua yang diminta selain Allah, dimohon selain Allah adalah sesembahan-sesembahan yang sesat dan batil. Maka meledaklah emosi dan marahnya Quraisy karena itu. Mulailah muncul gelombang perlawanan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya. Dan ketika mereka mengetahui bahwa nenek moyang mereka dibodoh-bodohkan, bahwa warisan budaya mereka ditolol-tololkan, ya, dianggap sebagai sebuah kebodohan dan kedunguan. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan ini semuanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menghadapi perlawanan yang luar biasa. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Memang di antara sunnatullah bahwa sesuatu yang besar tidak bisa diraih dengan santai-santai dan gampang. Ya, no pain, no gain. Ya, ketika seseorang itu tidak pernah melelahkan dirinya, tidak pernah merasa sakit, bagaimana dia meraih sesuatu yang hebat? Maka di masa ini, walaupun segala kesusahan dihadapi oleh Nabi SAW, di fase ini pula lah masuklah ke dalam Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yang merupakan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Dan juga di fase ini masuk Islamlah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan masuk Islamnya dua orang hebat ini, maka dakwah ini mengalami fase yang berbeda. Ya, Nabi SAW memiliki orang-orang yang mensupport beliau, bukan lagi orang-orang yang boleh diremehkan oleh yang lainnya. Yang ketika Nabi SAW menyampaikan kebenaran itu, orang-orang musyrikin Quraisy tidak lagi dengan gampang berhadapan dengan Nabi Muhammad ibnu Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwah fillah, walaupun demikian, bukan berarti kemudian tidak ada perlawanan dan pertentangan dari mereka terhadap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara karakter-karakter dasar, yang ini mungkin tidak mungkin Anda sampaikan secara mendetail pada kajian ini. Namun antum boleh mencatat dan memahami di antara karakter-karakter mendasar di fase ini. Sifat-sifat dasar di fase jahar, ya, fase di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terang-terangan dalam menyampaikan dakwah. Bahwa sifat atau karakter pertama di dalam fase ini banyaknya gangguan, cobaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini di antara karakter pertama di fase jahar di dalam berdakwah. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi banyak cobaan, gangguan, ujian. Bukan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami ujian-ujian itu, maka bagaimana dengan para sahabatnya? Kemudian yang kedua, bahwa bagaimana dakwah ini mendapatkan pertentangan dengan beragam cara, beragam bentuk, ya, beragam upaya untuk menghalangi manusia, menjauhkan manusia dari kebenaran. Jadi mereka sudah mulai membuat makar-makar untuk melakukan, dengan makar-makar itu mereka menghalangi orang untuk memeluk dinul Islam. Dan juga di fase ini, karakter yang ketiga di fase ini, banyaknya tawaran-tawaran, negosiasi-negosiasi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau stop dari upaya dakwah ini. Dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak merespon tawaran-tawaran tersebut. Kemudian karakter yang keempat di fase ini adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fokus membina pengikutnya, membina umat dengan akidah yang benar, membersihkan dan menggosok hati mereka dengan melaksanakan salat, dengan beribadah kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, ya, dengan ibadah, dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kemudian karakter yang kelima di dalam fase ini, yaitu bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabatnya untuk sabar terhadap cobaan dan gangguan, ya, dan supaya mereka tidak memiliki sifat egois. Janganlah pembelaan itu cuma untuk bela diri, tapi membela agama dan berpaling dari semua sikap-sikap orang-orang jahil. Kemudian juga di fase ini juga di antara karakternya yang keenam adalah
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya bahwa kemenangan itu untuk mereka, bahwa kemenangan itu akan berakhir kepada kita, kepada mereka kaum muslimin. Sehingga di saat yang bersamaan mereka menghadapi segala kepenatan di dalam dakwah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi yang luar biasa kepada mereka. Dan ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah, memahami fase ini dengan baik, itu memberikan pesan yang sangat besar, terutama bagi antum, bagi kita semuanya kaum muslimin. Karena kemuliaan itu akan diraih oleh umat Islam sebagaimana kemuliaan diraih oleh generasi pertamanya. Sebagaimana kata Imam Malik bin Anas, "Lan yasluha amru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha." Bahwa umat ini tidak akan baik kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Ketika masyarakat sekarang ini, kaum muslimin, kita saat ini kita menghadapi di fase yang serupa dengan fase Nabi SAW yang kedua ini, yaitu jahar di dalam dakwah dengan terang-terangan, menghadapi cemoohan, gangguan, intimidasi, dan beragam cara. Secara umum ya, kita bicara secara umum seluruh muka bumi. Fitnahan, dan banyak hal upaya untuk menjauhkan manusia dari Islam dan iman. Nah, ketika kita memahami karakter dari fase ini secara mendetail, secara baik, dan kita mengetahui dalil-dalilnya dan bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meresponnya, dan bagaimana apa yang menjadi prioritas dakwahnya, maka itu akan memberikan kebaikan bagi antum, bagi kita semuanya, bagi kaum muslimin, terutama mereka yang memiliki kepedulian di dalam Islam dan dakwah. Ini ikhwah fillah, rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas terkait dengan fase awal dakwah Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika seseorang itu mempelajari sirah. Di dalam kajian yang Anda sampaikan ini, Anda sering menyebutkan tentang apa faedah-faedah dari sikap, dari mauqif, dari pelajaran-pelajaran dari setiap fase itu bagi diri kita. Mempelajari sirah ikhwatan iman bukan seperti ketika kita mempelajari sejarah suatu tragedi tertentu atau pelajaran dari suatu peristiwa tertentu yang antum pelajari di fase-fase kehidupan manusia. Namun kita sedang mempelajari sosok yang kehidupannya menjadi uswatun hasanah bagi semuanya, bagi kita semuanya. Yang Allah jadikan beliau sebagai standar bagi seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Antum mempelajari sirah ikhwatan iman agar kita mendapatkan pesan-pesan baik. Ibrah-ibrah dari sikap-sikap beliau, dari apa yang beliau sampaikan, dari apa yang beliau tunjukkan di dalam sikap-sikapnya menghadapi setiap momen dan peristiwa, yang dengan itu menjadi pelajaran berharga bagi kita, bagi kehidupan kita, dunia kita, dakwah kita, dan juga nantinya bagi akhirat kita. Walillahilhamdu wal minnah. Sampai di sini ya khawafillah, silakan jika ada yang mau ditanyakan dari apa yang disampaikan. Barakallahu. Barakallahu fikum Ustadz. Baik, kepada saya nyalakan dulu. Pada para pemirsa dan juga tholabul ilmu yang ada di sini, kami persilakan, silakan jika ingin menanyakan tentang hal-hal tadi dengan cara langsung atau dengan teks. Baik Ustadz, ada satu pertanyaan Ustadz, saya bacakan, nanti Ustadz juga bisa baca langsung di chatnya. Afwan, mohon nasihat Ustadz, bagaimana cara memperkuat ikhtiar kita dalam hijrah? Maksudnya bukan hijrah yang seperti zamannya Rasulullah SAW, tapi maksudnya bagaimana pada saat berpindah itu ya Ustadz ya, berpindah prinsip, berpindah cara pergaulan dan lain sebagainya. Bagaimana memperkuat ikhtiar kita dalam hijrah? Demikian Ustadz, saya silakan pertanyaannya Barakallahu. dari. Nah, memang benar bahwa hijrah itu tidak sebatas dengan hijrah fisik. Bahkan hakikat hijrah, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah, wal muhajiru man hajara mimma nahallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan riwayat yang rijalnya para perawinya adalah perawi yang thiqat. Nabi SAW bersabda, orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk menjahada nafsahu li ta'atillah, yang berjihad melawan dirinya untuk taat kepada Allah. Wal muhajiru man hajara mimman Allahu an. Orang yang hijrah
adalah orang yang hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Dan kita tahu ikhwatal iman bahwa jihad yang seperti ini, jihad yang seperti itu atau hijrah yang seperti itu bukan berarti kemudian ketika kita berkomitmen untuk hijrah kemudian hilanglah semua godaan dan gangguan. Karena setan tidak akan berhenti menggoda kita sampai kitanya mati. Ya, jangan ada persepsi sebagian kita, saya sudah hijrah, tapi kenapa dorongan, syahwat, keinginan untuk balik seperti dulu atau bisikan-bisikan setan kok masih menggema di dalam benak dan di hati kita? Kita harus sadar ya fillah bahwa setan tidak akan stop berhenti menggoda antum, menggoda anak, menggoda kita semuanya sampai kita mati. Ya, dia tidak akan pernah pensiun. Bahkan ketika dia menyadari lawannya sudah memiliki suatu defensif tertentu, maka dia akan mengerahkan bala tentara yang lebih lagi untuk menggoda orang-orang yang seperti itu. Maka yang pertama yang harus dipahami bagi mereka-mereka yang hijrah, bahwa hijrah itu bukan berarti kemudian kita imun dari semua godaan-godaan yang terjadi sebelumnya. Ya, imun dan aman, belum. Kita belum imun dan belum aman. Imun dan amannya ketika kita husnul khatimah. Itu adalah ketika kita imun dan aman. Ketika husnul khatimah. Sebelum itu kita belum imun dan belum aman. Namun imun itu akan bisa kita maksimalkan. Dengan apa? Dengan Islam, dengan iman, dengan ilmu. Ya, belajar, duduk di majelis ilmu. Bahwa harus dan tidak mungkin tidak. Iman atau benih yang ada ini harus terus dipupuk, disirami. Ya, dengan cara apa? Dengan majelis ilmu seperti ini. Baik online maupun offline. Terutama yang offline. Saran anak adalah offline. Kenapa? Karena offline itu duduk di masjid, di majelis ilmu. Dengan keberkahan yang seperti itu. Dan juga pertemanan. Yang kedua, setelah kajian ilmu, kedua adalah pertemanan. Berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Jauhi teman-teman yang tidak baik. Karena memilih teman itu sangat berdampak, sangat mempengaruhi kualitas Islam dan iman seseorang. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung temannya. Ketika antum hijrah, maka hijrah pertemanan itu penting juga. Terutama kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang memiliki dampak perusak yang sangat besar. Ya, kalau teman-teman yang masih umum dan dampak perusaknya tidak terlalu signifikan, oke lah. Ya, kita tidak bisa mensterilisasi lingkungan kita. Semuanya harus orang soleh, para aulia Allah, semua nggak bisa. Ya, kalau mungkin seseorang itu bisa seperti itu, pasti Nabi Muhammad SAW mengalami yang seperti itu. Tapi Nabi SAW tidak bisa mensterilkan lingkungan ada di sekitar beliau. Demikian pula antum, anak, kita semuanya. Namun ketika tidak memiliki dampak rusak yang sangat besar, memberikan syubhat, pemikiran, fitnah yang ngaco kepada kita, maka selama tidak sampai seperti itu, oke lah. Ya, oke kita berteman dengan mereka. Tapi kalau datang-datang dia memberikan syubhat, merusak iman dan lain sebagainya, mengajak kepada hal-hal yang menyimpang dan nyeleneh, ya cut off, ya putus hubungan dengan teman yang membawa syubhat. Kemudian yang ketiga, baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran ini adalah sesuatu yang sifatnya secara spesifik dari sebuah ranah besar yang bernama ibadah. Bahwa ibadah itu memberikan konsumsi kepada hati seseorang. Membaca Al-Quran memberikan nutrisi yang sangat dahsyat di dalam iman. Ketika seseorang itu memberikan kekenyangan dan kecukupan kepada imannya, maka dia tidak akan melirik-lirik kepada yang lain. Ini mungkin secara ringkas Anda jawab pertanyaan tersebut. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Ustaz, baik, ada pertanyaan lagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu turunnya Al-Quran dan Isra Mi'raj sebenarnya, Ustaz? Apakah seperti yang ada di penanggalan pemerintah? Nah, itu Ustaz pertanyaannya. Allah barik fiik. Pertama Isra Mi'raj dulu ya. Ya, karena sudah dirayakan duluan gitu ya. Isra Mi'raj secara tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Tidak ada satupun riwayat yang bisa dijadikan rujukan bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Kenapa demikian? Perlu dipahami. Antum sadar, kita tahu bahwa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, di masa kehidupan beliau, di fase Abu Bakar As-Siddiq bahkan, penanggalan Islam itu belum ditanggalkan. Ya, belum ada penanggalan secara pasti. Sehingga momen-momen itu tidak direkam di dalam sejarah dengan cara seperti itu. Maka ketika kita menyebut kapan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, ya hari Senin. Bulan apa? Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah?
bukan tahun 1, tahun 2, tahun 5, tahun 7, tahun sekian. Karena memang penanggalan pada saat itu berdasarkan momen apa, peristiwa apa yang sedang terjadi pada saat itu. Ya, pada tahun gajah, karena ada peristiwa Abraha. Dan terus demikian, fase momen-momen itu selalu diingat berdasarkan peristiwa. Bulan sudah ada, Muharram, Safar, dan seterusnya sudah ada. Tapi tahun berapa dan sebagainya tidak ada, dan juga tidak direkam terkait dengan, apalagi kalau bicara hari lahirnya Nabi Muhammad SAW di hari apa, bulan apa. Hal yang seperti ini, siapa yang mau mengenang hari lahirnya seseorang di saat itu? Ya, orang itu tidak dilihat hebatnya, orang itu tidak dilihat ketika dia lahir, tapi setelah dia hidup menjalani menanamkan hal-hal besar, dan ketika itulah dia dikenang sebagai orang hebat. Orang hebat itu dikenal dengan jasa-jasa dan kiprahnya yang dia lakukan ketika dia hidup, bukan ketika dia lahir. Maka di masa itu tidak ada orang itu mengenang, oh hari lahirnya si Fulan, hari lahirnya si Fulan. Emang waktu ketika dia lahir ngapain? Ya, tidak ada yang terjadi ketika hari dia lahir, kecuali dia keluar dari rahim ibunya. Nah, oleh karena itulah ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, hari lahirnya seseorang tidaklah penting dalam ketika kita bicara sirah atau sejarah, bukanlah menjadi sesuatu yang sangat signifikan dan penting bagi personal tertentu, siapapun dia. Ini dengan sudut pandang kacamata Islam. Kemudian yang kedua, juga momen-momen itu tidak terekam di zaman itu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan penanggalan itu mulai dilakukan di era Umar bin Khattab. Dan Umar pun dengan kesepakatan para sahabat, mereka membicarakan peristiwa apa yang kita jadikan sebagai sebuah momentum, di mana kita jadikan peristiwa itu sebagai penanggalan tahun pertama. Mereka bicara, apakah hari lahirnya tahun kelahiran Nabi, apa yang dilakukan, apakah ini, apakah itu, sampai kemudian disepakatilah peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah. Oleh karena itu disebut tahun sekian hijriyah, ya, mengikuti momen hijrah. Tahun 1 Hijriyah adalah tahun di mana di tahun tersebut adalah fase hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dari Makkah ke Madinah. Itu pun mereka menanggalinya sesuai dengan momentum suatu peristiwa besar yang terjadi di era tersebut. Maka penetapan Mi'raj Nabi SAW yang terjadi sebelum hijrah adalah sesuatu yang mustahil ditentukan dengan ilmu apapun, ya, dengan ilmu apapun. Jadi penetapan tanggal itu ada pastinya tidak tepat dan pasti salah. Kemudian yang kedua, tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kita semua sepakat. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Secara spesifik, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita ditanya, Lailatul Qadar itu terjadinya kapan? Sebelum 10 hari terakhir atau setelah 10 hari terakhir Ramadan? Semua kaum muslimin sepakat Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukan terjadi sebelumnya. Maka dari sini bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga dapat memenuhi pertanyaan tadi Ibu Dewi ya. Selanjutnya Ustadz, bagaimana cara menguatkan hati dalam memahami Islam dengan benar, supaya benar pula dalam menjalaninya. Jadi gitu Ustadz, Baik. menguatkan hati dan memahami. Menuntut ilmu dari guru-guru yang mumpuni. Menuntut ilmu agama dari guru-guru yang istiqamah, belajar dan mengajar. Belajar kepada orang-orang yang, pada dai-dai yang senior, pada dai-dai yang memang mereka ini cukup dalam, cukup lama mengenyam asam garam kehidupan dakwah, yang mereka itu menghadapi beragam cobaan dan ujian di dalam dakwah ini. Mereka cukup kenyang dengan segala syubhat, fitnah, tantangan, benturan, hantaman di dalam masa dakwah mereka. Belajar dari orang-orang yang senior itu akan memberikan inspirasi banyak kepada kita. Kita belajar dari sikapnya, bukan cuma sekedar ilmu, tapi kita belajar dari bagaimana mereka bersikap. Kita belajar bagaimana akhlak dan perangainya. Kita belajar bagaimana mereka itu merespon di dalam setiap momen-momen yang terjadi dalam kehidupannya. Yang setiap orang semakin mirip dengan Nabi,
akan semakin berat ujian hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Boleh tambah lagi, Ustaz? Banyak Silakan, banyak pertanyaan silakan, nih. Insya Allah silakan, saya lanjut ya, silakan, Ustaz ya. Baik. silakan. Kalau tidak salah, surat Al-Muzammil termasuk surat yang turun di awal. Apakah surat ini turun sekaligus ataukah bertahap? Karena akhir surat ada perintah membaca Al-Quran sesuai dengan keadaan masing-masing. Lalu di awal surat juga sudah ada perintah membaca dengan tartil. Nah, tartil ini ya yang ditanya, padahal baru sedikit ayatnya yang turun. Jadi pertanyaannya, Al-Muzammil ini apakah di awal ataukah memang sekaligus turun kalaupun di awal? Demikian, Ustaz. Allah ibarik fiik, Masya Allah. Benar, surat Al-Muzammil tidak sekaligus turun sekali. Tadi ingat ya, ini tidak ada kaitannya dengan Al-Muddathir. Kita ngaji tadi di awal adalah Al-Muddathir. Al-Muzammil turun sesudahnya. Al-Muzammil turun 2 kali. Pertama, kalau antum membaca di dalam mushaf, Al-Muzammil itu ada 1,5 halaman kurang lebih. Ya, 1,5 halaman. Halaman pertama, yang 1 halaman penuh, itu turun terlebih dahulu. Ya, ya ayuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila, aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ini turun pertama kali. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kaum muslimin untuk bangun sholat malam dan kemudian membaca Al-Quran. Ini di antara fase-fase yang turun ketika fase jahar di dalam dakwah, ya, termasuk ayat-ayat yang turun di dalam fase jahar di dalam dakwah, di mana diperintahkan untuk bangun sholat malam, diperintahkan untuk baca Al-Quran. Itu semuanya tujuan utamanya adalah memberikan kekuatan kepada jiwa para sahabat. Bahwa kekuatan jiwa itu dibentuk dengan apa? Dengan sholat malam, dengan baca Quran. Karena ketika seseorang diperkuat keikhlasannya kepada Allah, maka akan timbul di dalam hatinya sifat muraqabah, selalu diawasi oleh Allah, sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sifat malu kepada CCTV, Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini ketika timbul di dalam hati, maka dia sangat connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya, perasaannya, gumamannya, segala kegundahan hatinya, dia sadar semuanya dilihat, didengar, disaksikan oleh Rabbul Alamin. Itu yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat-surat yang turun pertama kali, termasuk surat-surat Al-Muzammil, untuk membaca Al-Quran secara tertib. Kemudian dengan turunnya fase pertama dari surat Al-Muzammil ini, maka dengan turunnya ayat itu menjadi kewajiban bagi setiap sahabat untuk melaksanakan sholat malam. Wajib. Awalnya tahajud, hukumnya wajib. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw yanqus minhu qalila. Awalnya adalah seperti itu, menjadi sebuah kewajiban. Sampai setahun, setelah setahun, turunlah ayat terakhir. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahara 'alima an la tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Turunlah ayat terakhir ini setelah setahun. Jadi ikhwah fillah, bisa kita bayangkan, selama setahun Allah menggembleng para sahabat wajib tahajud. Wajib tahajud. Itu sudah menjadi imunitas yang sangat dahsyat di dalam iman mereka. Bahwa mereka melaksanakan tahajud secara wajib selama setahun. Ketika di-downgrade-kan kewajibannya menjadi sunnah, mereka tidak akan meninggalkan itu. Karena sudah merasakan nikmatnya. Pertama, memang jiwa itu begitu berat ketika dipaksa untuk melakukan sesuatu. Dengan meratap, dengan menangis, dengan susah payah. Namun ketika jiwa itu merasakan nikmatnya Islam dan iman, maka jiwa itu akan tertawa dan bahagia menjalani semua ujian-ujiannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Masih boleh lanjut, Ustaz? Silakan. Silakan, Alhamdulillah. Ustaz, baik, yang berikutnya ada pertanyaan. Apakah membaca Al-Quran tapi belum paham isi? Jadi belum memahami maknanya atau artinya gitu, Ustaz. Tetap bisa mempengaruhi kepada jiwa, kepada diri yang membacanya tersebut, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Barakallah. Silakan. Sangat. Karena Al-Quran yang antum baca, ikhwatillah, adalah kalamullah, firman Allah. Bukan ucapan Muhammad SAW, bukan ucapan malaikat Jibril. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba rasakan bagaimana hati kita ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Apakah berdampak? Walaupun kita nggak ngerti artinya, sangat berdampak dalam hati kita. Kita merasakan kesejukan, ketenangan.
merasakan bagaimana kuasa yang luar biasa dari ayat-ayat yang dilantunkan. Walaupun kita tidak paham dengan itu. Berapa banyak orang-orang kafir di luar sana, konten-konten dari media-media, konten-konten di YouTube dan lain sebagainya. Ya, orang-orang di Eropa, di Amerika dan lain sebagainya. Mereka hanya mendengarkan lantunan. Ini, the sound is come from heaven. Sampai mereka mengatakan, suara ini dari surga. Ya, suara ini dari surga, kata dia. Tahu dari mana ini suara dari surga? Ya, hanya dengan mendengarkan lantunan Quran, padahal dia nggak paham ucapan itu apa isinya dan kalimatnya dan maknanya. Jadi jangan ditanya tentang pengaruhnya terhadap diri dan jiwa manusia. Walaupun kita nggak paham, sangat berdampak pada diri kita. Allah alam bisawab. Baik, Ustadz. Boleh nanya lagi, Ustadz ya? Ini ada pertanyaan lagi masuk. Saya Silakan. coba. Baik. Apa hikmah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi atau dengan dakwah yang syir? Itu tadi, Ustadz. Di Ya, masa awal dakwah Nabi. Demikian mohon penjelasannya. Allah ibarik fi. Di antara yang Anda singgung terkait dengan tema ini, bahwa di antara hikmah ketika dakwah itu disampaikan dengan sembunyi-sembunyi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk kekokohan benteng ring satu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Hmm. beliau menyampaikan kebenaran ini kepada orang-orang yang secara personalitinya sudah sangat nyambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka antum tangkap dan antum dapati orang yang pertama beriman istri beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang sangat responsif dan sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, persahabatan yang sangat lama sudah dijalin dengan beliau. Ya, dan kemudian juga Utsman ibn Affan dan kemudian dan yang lain-lain sebagainya, termasuk juga Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, yang ini semua ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita pentingnya kita memiliki kepercayaan dan dipercaya oleh orang-orang terdekat kita, bahwa orang-orang besar itu muncul dari lingkungan-lingkungan yang membesarkan mereka. Ini juga pelajaran berharga terkait dengan pendidikan personal kita dan pendidikan terhadap anak-anak kita. Ketika anak itu sering dibodoh-bodohkan, dicemenkan, direndahkan, diintimidasi terus, maka dia menjadi anak yang berjiwa kecil. Ketika dia memiliki jiwa yang rendah, jiwa yang kecil, bagaimana dia akan menjadi orang yang punya kepercayaan diri di luar? Ya, maka di antara hikmah dari syariatul dakwah ini adalah Nabi SAW memang memiliki ring orang-orang yang sangat support terhadap beliau, yang begitu mudah percaya beliau karena memang orang yang layaknya seperti itu. Maka memiliki karakter yang seperti ini juga sangatlah penting bagi kita. Dan kalau ditanya secara mendalam, hikmah apa saja adalah sebagian apa namanya, hal itu telah Anda sampaikan tadi dalam kajian ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Nah, Boleh nambah lagi, Ustadz? silakan, silakan. Tafadhol. Baik. Saya coba masuk dulu ke tadi ada pertanyaan lagi dengan orang yang sama. Saya coba masuk dulu ke yang baru. Pertanyaannya adalah kapan Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara melakukan sholat yang benar? Karena berdasarkan literatur yang saya baca, sebelum beliau menjadi atau diangkat menjadi utusan Allah Rasulullah, sholat beliau tidak melakukan sholat. Ya, hanya perilaku hanya kebaikan-kebaikan yang Rasulullah maaf beliau pada saat sebelum jadi Rasulullah ditunjukkan kepada Bani Quraisy. Jadi pertanyaannya kapan nih Rasulullah melakukan sholat yang tersebut? Allah Terima ibarik kasih, fiik. Ustaz. Kalau ditanya kapan melakukan sholat, maka di sebelum Mi'raj pun Nabi SAW sudah melakukan sholat. Sebagaimana tadi di Oh, dalam surat Al-Muzammil disampaikan, Qumil layla illa qalila nisfahu amin minhu qalila. Ya, iya. bagaimana sholat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal waktunya, artinya di zaman sebelum Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu, sholat itu dilakukan dengan 2 rakaat saja, ya, dengan Ya. 2 rakaat saja, sehari 3 kali, ya, sehari 3 kali, termasuk juga di situ adalah sholat tahajud, termasuk sholat tahajud 2 rakaat. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang, berdiri, ruku, i'tidal dan seterusnya, ya, bukan sholat 5 waktu seperti yang kita lakukan saat ini. Kalau ditanya sholat yang seperti yang kita lakukan itu sehari setelah Mi'raj, ya,
Setelah Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, sepeninggal paman beliau Abu Talib, Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Rasulullah SAW ke langit. Di situ beliau menerima perintah di sholat 5 waktu. Setelah turun di malam itu, besoknya malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dalam 2 hari berturut-turut. Di hari pertama mengajarkan kepada Nabi cara sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di awal waktunya. Di hari kedua, malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di akhir waktunya. Allah a'lam bishawab. Baik, maaf. Jadi Ustadz yang tadi disebutkan itu ada di dalam apa namanya Sirah Nabawiyahnya Syekh Al Mubarakfuri, Ustadz. Yang mana nih? Yang tadi sholat sebelum diangkat, sebelum jadi Rasul atau sebelum Mi'raj itu adalah Ya. 2 rakaat, itu ada di kitabnya Syekh Al Mubarakfuri. Saya tidak tahu apakah disinggung di Syekh Safiur Rahman, tapi di dalam kitab-kitab hadis seperti itu, Oh hadis baik. Aisyah radhiyallahu anha, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang hal itu. Beliau menjelaskan bahwa sebelum Mi'raj salatnya Nabi adalah 2 rakaat, setelah Mi'raj Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan. Ya, subuhnya tetap 2 rakaat, kemudian zuhurnya itu ditambah 2, asarnya ditambah 2, maghrib itu kenapa 3? Karena itu adalah witirnya siang, dan kemudian isya ditambah 2. Maka ketika qasar, kata Aisyah radhiyallahu anha, sholat sempurna itu 2 rakaat. Itu bukan sesuatu yang kurang. Ketika dikosor sholat itu 2 rakaat adalah sholat sempurna, karena asalnya sholat 2 rakaat. Oh, Itu Aisyah oke, baik. radhiyallahu anha. Baik. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Mini ya. Eh, boleh terakhir Ustadz nih? Enggak, maka silahkan, boleh silahkan. Ya, siap Ustadz. Nah, Ini pertanyaannya agak sedikit di luar konteks tadi. Ya, ada beberapa yang di luar konteks juga, tapi ini agak di luar sekali. Pertanyaannya adalah, apa agama orang tua Nabi SAW dan bagaimana cerita yang sahih tentang Nabi dilarang untuk mendoakan orang tuanya yang sudah wafat? Demikian Ustadz. Allah ibarik fiik. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang tua Rasulullah SAW mengikuti agama nenek moyangnya, agama kaumnya pada saat itu. Ya, itulah yang menjadi alasan kenapa Nabi SAW dilarang untuk mendoakannya. Ya, itu alasannya. Karena mengikuti agama lingkungannya pada saat itu yang ada, yaitu menyembah berhala. Sebagaimana Abu Talib, kenapa kita tidak menyebut Abu Talib radhiyallahu an? Kenapa kepada Khadijah radhiyallahu anha? Karena Abu Talib sampai akhir hayatnya, ketika ditalkin oleh Nabi, ya wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, maka Abu Talib ditanya oleh Abu Jahal, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Abdul Muttalib siapa? Kakek Nabi Muhammad SAW. Apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib, wahai Abu Talib? Ya, ini menunjukkan bahwa agama Abdul Muttalib tidak seperti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Ada satu lagi nih Ustadz, sepertinya ini Silakan. terakhir nih Ustadz. Terakhir-terakhir Silakan. tapi ntar muncul lagi, ntar muncul lagi. Silakan. Silakan. Baik Ustadz. Itu ujiannya Eh, kok begitu. Antum kalau ya, ketika Ustadz. menitip satu pertanyaan, beban beratnya di antum. Iya Ustadz. Sebenarnya saya melihat semuanya, tapi mungkin displaynya agak beda Ustadz nih. Ini kalau ini Barakallah. mungkin bukan video. Baik, mau tanya tentang langgam bacaan Quran yang biasa digunakan kori-kori dalam musabaqah tilawatil Quran itu, apakah sesuai dengan apa bacaan dari Rasulullah? Karena Rasulullah sendiri kan suka bacaan yang bagus atau bagaimana Ustadz? Silakan di. Barakallahu fiik. Untuk pertanyaan terakhir saya tidak bisa jawab karena saya bukan ahlinya. Oh, Saya siap bukan Ustadz. ahli di bidang qiraatul Quran. Saya takut salah Baik, menjawab. Ustadz. Allah a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Eh, baik Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, teman-teman dari baik juga yang mungkin ada pemirsa dari yang apa masuk bukan bagian bukan dari alumni kami, tapi kami juga mengundang kok ini untuk terbuka untuk umum. Jika masih ada, saya persilakan satu pertanyaan saja. Tapi kalau sudah cukup ataupun juga tetap ini nanti akan berlanjut, ya begitu ya Ustadz ya, tetap berlanjut karena pengajian yang bagus itu pengajian yang tidak pernah berhenti katanya gitu. Barakallahu Terus fiik. menerus. Cuma anak tanya kenapa mulai kajian sirahnya itu langsung dari fase awal dakwah Nabi SAW. Uh, jadi Kajian memang sebelumnya antum kesepakatan. sudah melakukan itu, kajian sebelumnya artinya dari
Karena fase sirah itu kita bagi umat Islam ada fase yang sangat penting, namun Iya, Ustaz. sangat tidak dipelajari oleh sebagian besar kita, yaitu fase jahiliyah. Apa sih fase jahiliyah? Oh, Ya, fase jahiliyah ini penting diketahui. Karena kenapa? Karena banyak umat Islam nggak kenal Islam karena nggak kenal jahiliyah. iya, Itu iya, iya. penting sekali. Jadi kata Umar bin Iya. Khattab radhiyallahu ini perkataan Umar. Beliau menyampaikan eh, bahwa saya nuqudu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami jilun la ya'riful jahiliyah. Islam ini akan Iya. pudar sedikit demi sedikit ketika muncul generasi di dalam Islam yang tidak kenal Hmm. jahiliyah. Ya, Gitu. Ustaz. Baik Ustadz, jadi ya, kami ini memang memang apa udah ada keputusan apa pada saat musyawarah kemarin kita Ya. mulai dari sini. Cuma memang karena kami kurang memiliki satu kurikulum ataupun silabusnya, jadi seperti ini. Tapi insya Allah Ustadz, kami untuk kedepannya akan coba apa mendiskusikannya, bahkan kami akan lakukan dengan offline Ustadz. Allah barik Tapi fiik. Ustadz, Lebih baik begitu. Ustadz ada di Jakarta kan Ustadz ya? Saya di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Oh, Alhamdulillah Ustadz. Baik kalau begitu, tapi Ustadz gimana Ustadz nih, eh, kita 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 gimana ibu-ibu bapak-bapak kita cukupkan atau mau dilanjutkan dengan ada pertanyaan satu lagi sini? Gimana Ustadz? Mungkin sebagai penutup ya, sebagai closement question. Oh, baik 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 baik, sebagai penutup pertanyaan dari ya majelis kita, dan nanti Silakan. juga akan ditutup sama Ustadz untuk majelis ini. Baik, pertanyaannya, apakah orang tuanya Rasulullah itu meninggalnya sebelum atau sesudah turunnya Islam yang dibawa Nabi? Ya, ini Ustaz. Terakhir. Allah barik fiik. Nah, pertanyaan yang bagus. Eh, jadi kalau ditanya Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, ya jelas sebelumnya. Tapi apakah berarti Islam itu nggak ada? Atau Tauhid itu tidak ada? Itu yang perlu ditanyakan juga. Kenapa kok sampai dikatakan bahwa Nabi SAW tidak boleh berdoa, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Islam itu sudah ada. Karena antum harus paham, kita harus paham. Di antara pemahaman yang salah adalah ketika memahami Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu agama yang dibawa oleh seluruh Nabi. Inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, itu menunjukkan semua Nabi membawa agama Islam. Agama Nabi Ibrahim. Kalau ditanya, sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, bukankah beliau sering berkhalwat di Gua Hira? Nah, di saat itu beliau beribadah. Dengan apa ibadahnya? Dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Syariatnya Nabi Ismail alaihissalam. Itu menunjukkan bahwa ajaran itu ada di kalangan masyarakat Quraisy. Namun mereka menguburnya. Ya, mereka tidak mempedulikan hal itu. Maka kenapa begitu mudah dan responsifnya Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat itu yang lainnya untuk segera memeluk Islam? Karena karakter tauhid itu sudah tertanam di dalam hati mereka. Mereka sudah nggak benar beribadah kepada selain Allah, ini nggak benar. Itu syirik. Abu Bakar As-Siddiq termasuk sahabat yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Tidak pernah berkeyakinan seperti keyakinan masyarakatnya pada saat itu. Maka jangan heran ketika Abu Bakar begitu responsif terhadap dakwah Nabi SAW karena ajaran tauhid itu sudah ada. Jadi kalau di pertanyaannya seperti yang ditanyakan, agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW memang belum. Tapi agama Islam yang dibawa oleh Nabi sebelumnya ada di masyarakat Quraisy pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Mungkin kita akan sama-sama akan melanjutkan lagi, tetapi kita akan menunggu pengumuman dari pengurus MTSIT. Ustadz, silakan kita tutup Ustadz, lalu kesimpulan terakhirnya juga boleh disebutkan Ustadz. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai sebuah informasi saja bahwa sejak pandemi sampai hari ini, Ana mengajar kajian sirah setiap hari Senin malam secara online di bawah kepanitiaan namanya Bumiku Mengaji. Ada di IG dan YouTube mereka. Itu dimulai dari sejak pandemi sampai sekarang. Setiap hari Senin ya di Bumiku Mengaji. Di mana di kajian itu sampai hari ini eh, baru masuk ke tahun ke-9 Hijriyah.
ya baru masuk ke kajian ke tahun ke-9 Hijriyah. Jadi artinya cukup panjang kajian sirah yang kita lakukan dan itu jarang libur ya, setiap Senin dan jarang libur, bukan sebulan sekali, setiap pekan sekali, setiap Senin dan jarang libur. Harus libur ketika anak safar, ketika anak sakit, ketika ada kondisi-kondisi tertentu ya, atau liburan-liburan yang sifatnya cukup signifikan bagi para jamaah untuk hadir pada hari itu, maka baru diliburkan. Tapi setiap Senin kita berusaha untuk komitmen untuk ngaji sirah tersebut. Dan itu pun Anda sampaikan secara runtut dari fase yang tadi Anda sampaikan sampai hari ini, itu sudah berlangsung sekian tahun dan itu pun baru masuk di tahun ke-9 Hijriyah. Ini ikhwafillah menunjukkan kepada kita bahwa sangat sedih sekali sebetulnya bahwa kita kaum muslimin masih jauh dari mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Islam masih jauh dari mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mengenal beliau memberikan keselamatan bagi diri kita, mengenal beliau memberikan keberkahan dalam diri kita dan rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita. Mengenal beliau mendekatkan kita kepada Allah, mengenal beliau mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kemudian kita berharap untuk menjadi orang dekatnya Nabi Muhammad SAW di surga kelak, kalau kita orang yang terakhir yang ingin kita kenal lebih dalam adalah Allah Nabi Muhammad SAW. Allah musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Barakallahu fikum. Sampai di sini ikhwafillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.